بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب Oke, sekarang kita temui sesepuh kita. Oke guys, mumpung ini ada sesepuh di sini, kita ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Sebelumnya mau tahu dulu nama beliau. Kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Panggil saya Kang aja. Jenengan kok ingin tahu tentang sejarahnya Mbah Wali Mbah Kiai Surodadi itu karena apa? Saya dari YouTuber ingin sedikit tahu sejarah Mbah Kiai Ageng Surodadi. Kira-kira sedikit sejarah aja. Monggo. Jadi kalau porsi saya itu sebenarnya di sini itu hanya apa nih istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu muri-muri, tapi yang lebih detail dan lebih paham itu dari juru kunci itu. Jadi kalau mau tahu tentang Mbah Wali itu, kalau menurut saya mungkin sedikit-sedikit tidak bisa menjelaskan secara langsung. Jadi gini, kalau saya itu kan asli pribumi sini. Nah kebetulan, ya mungkin bukan masalah kebetulan, tetapi memang alhamdulillah kampung saya itu juga ada jejer Mbah Wali Mbah Kiai Ageng Surodadi. Intinya saya sebagai masyarakat atau bahasanya nguri-nguri Mbah Wali Mbah Kiai Ageng Surodadi. Kalau Mbah Wali Kiai Ageng Surodadi yang apa ya istilahnya, yang tahu sedikit sejarahnya beliau itu dari keraton awalnya kan. Beliau itu dari keraton atau bisa dikatakan waktu zaman Pajang sampai ke Sutowijoyo, zaman Mataram sampai turun Mangkurat 1, 2, 3 sampai jadi keraton Solo akhirnya. Terus ada suatu apa ya namanya, mungkin problem lah istilahnya kalau zaman sekarang, problem atau ranah politik zaman dulu, akhirnya Mbah Wali istilah mandito atau lari ke arah sini itu karena sudah ada dawuh untuk perjalanan ke sini.
dari Gusti mungkin yang sudah memang didahulukan untuk arah ke sini itu memang sudah ada Gusti. Jadi begitu beliau atau Mbah Wali nyampe ke sini itu memang yang buka atau bahasa Jawa ini tentang bau rekso ya, itu memang Mbah Ki Ageng Suradadi. Jadi sebelum Mbah Ki Ageng Suradadi itu memang belum ada perkampungan di sini gitu. Jadi memang beliau itu memang ditugaskan untuk kesini karena beliau sebagai istilah pensiar agama Islam. Terus berarti Mbah Wali itu di sini ini sebagai makam atau petilasan? Kalau ini insya Allah makam, bukan petilasan. Jadi gini, ada suatu sejarah yang mungkin kita juga belum tahu. Kalau legalitas Mbah Wali sudah jelas karena sudah dibuka oleh Abbas Santri. Abbas Santri Suparjo. Ya betul, karena sudah dibuka bahwa beliau adalah keturunan atau nyampe nya itu leluhurnya sampai ke Mbah Ki Ageng. Jadi dulu ada sejarah yang istilahnya ketika zaman era Jaka Tingkir pada waktu itu zaman pajak, di situ banyak sesepuh-sesepuh termasuk Ki Ageng Merang, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Ki Juru Mertani dan lain sebagainya. Jadi beliau itu sebenarnya Mbah Ki Ageng Merang itu ya awalnya ya, sebelum Mbah Ki Ageng Suradadi ini sudah ada Mbah Ki Ageng Merang. Yang satu atau yang dua atau yang sampai ketiga kan kalau dulu itu Mbah Ki Ageng Merang itu namanya kan nunggak seni. Bahasa nunggak seni itu dari bapak ke anak, dari anak ke cucu kan. Itu yang namakan nunggak seni. Jadi dulu ada kisah atau sejarah itu Mbah Ki Ageng Merang punya putra yang nama Mbah Pangeran Singaraja. Dan Mbah Pangeran Singaraja itu bisa dapat julukan juga yang namanya Mbah Jayasingo. Nah, Mbah Jayasingo punya putra yang namanya Mbah Ki Bahuddin atau sekarang dapat gelar Mbah Ki Baworekso. Sekarang punya kekuasaan atau daerah kekuasaan. Pada waktu itu Sultan Agung itu diberikan kekuasaan dari kekuasaan Jeporo Mantingan sampai Tegal. Nah, yang jadi pertanyaan, di manakah makamnya Mbah Pangeran Singaraja itu? Gitu. Nah, hari ini kan mungkin belum bisa diungkap secara nasional, tapi semuanya Allah alam. Jadi tidak ada yang tahu karena yang namanya para wali itu tepak lapau tolak itu istilahnya tidak bisa, ibaratnya terkadang gini loh, terkadang yang namanya nama gelar itu biasanya itu yang diceritakan itu ternyata cuma orang tahu, tapi bisa berbagai pindah-pindah tempat karena kan kalau dulu itu pindah lokasi, pindah tempat itu sudah namanya sudah. Berarti kalau nama Mbah Kiai Ageng Suradadi itu sebenarnya nama, gelar, apa julukan saja? Jadi kalau menurut saya Mbah Ki Ageng Suradadi itu bisa dikatakan beliau itu sebagai nama gelar. Nama yang mungkin kan karena gini, yang jelas gini, dari bedah sejarah ini kan semuanya belum komplit, kita juga tidak tahu. Jadi yang nama sebenarnya itu siapa kita juga belum tahu. Nah, tetapi nanti lebih komplitnya jenengan bisa ngobrol sama Mbah Juru. Kalau Juru Kunci di sini namanya siapa? Nah, kalau boleh tahu nanti di episode berikutnya ya guys ya, kita bisa ngobrol lagi sama Juru Kunci. Kalau boleh tahu namanya siapa? Mbah Juru Kunci namanya Mas Jujuk. Mas Jujuk. Jadi ternyata beliau juga Banser, ketua Sartorion Banser
Singorojo. Saktorian guys. Jadi beliau sekarang diangkat naik jabatan lagi jadi komandan Banser Kendal. Gitu. Jadi Kalau beliau itu tempat tinggalnya di mana? Di daerah sini juga apa? Di kampung ini katanya kan desa ini kan ada beberapa dusun. Maksudnya si Bapak Mbah Juru Kunci itu di dusun ini juga apa di dusun sebelah gitu maksudnya? Jadi kita ya guys ya, kita jadi di lain waktu kan bisa ngobrol, kita jadi mudah gitu loh guys, mudah buat nyari. Mbah Wali Mbah Gedung Surabaya. Sampean kok ngomongnya rada bledap-bledap. Kamu kok nerima? Kamu bahasanya kok nerima kayak maropen, bayar enggak apa-apa enggak, minuman saja kamu enggak bawa, tanyanya capek. Saya kehabisan kata-kata. Kecuali kamu kesini bawa air apa, air nggak bawa nanya, jadi mulut sudah kering. Besok lagi gini ya, ini maaf YouTuber ya, ini besok lagi itu kalau mau tanya-tanya itu pakai bawa apa makanan kecil apa teh es apa ini enggak, ringis saja. Makanya tadi kita mendadak guys, kita tuh dulu tadi tujuannya tuh nggak kesini, cuma berhubung tadi lewat ada kayak rame-rame tahlilan di atas sini, makanya saya mampir ke sini, penasaran gitu loh guys, penasaran ada apa gitu loh, makanya saya ke sini tanya-tanya sekalian gitu kan. Jadi gini guys, maaf ya, jadi ini saya senang generasi seperti ini sebenarnya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau mau tanya dengan sejarah, mau tanya dengan istilahnya apa ya bahasanya, nguri-nguri budaya, apalagi Indonesia itu budaya yang sangat luar biasa sekali, apalagi terutama untuk Jawa, sangat luar biasa sekali. Jadi kalau generasi sudah bertanya tentang budaya itu, maka insya Allah generasi ini akan tercipta peduli ya, peduli dengan negaranya, peduli dengan lingkungan, bahkan sampai peduli dengan menjaga yang namanya berbangsa dan setanah air. Nah, gitu. Jadi saya suka nih sama ini. Nih, siapa ini yang Raden Mas Alexander. Jadi memang untuk semuanya kan gitu. Ini pesan aja sedikit untuk semuanya YouTuber, ibaratnya maaf kalau ingin istilahnya tahu tentang sejarah itu jangan istilahnya apa ya, kalau ingin tahu sejarah intinya gini, kalau ingin tahu sejarah ya sedalam mungkin gitu loh, dipelajari sedalam mungkin, dipelajari yang betul, karena sejarah itu tidak hanya cuma satu sumber, tapi harus berbagai mereferensikan dari berbagai sumber-sumber juga, tidak bisa hanya cuma satu sumber saja gitu. Oke, terima kasih banyak sebelumnya sama Mas Is yang sudah sedikit menyejarahkan Mbah Kyai Ageng Suradadi. Jadi gini guys, sebenarnya itu cerita ini tuh bukan cerita, sejarah ini tuh sebenarnya belum selesai ya. Ini cuma sedikit aja, dari Mas Is membukakan sejarahnya. Jadi nanti kita ke rumah Mbah Juru Kuncinya, kita coba tanya-tanya kelanjutannya sejarah dari Mbah Kyai Ageng Suradadi. Makanya pantengin terus channel Mas Rinto channel ya guys ya. Jadi besok kita di episode berikutnya kita menemuin juru kunci dan makam Mbah Kyai Ageng Suradadi. Alhamdulillah guys. Jadi selain kita dapat info dari sini, kita juga dapat welingan Wow. SAR
Ya paling iso Jawa. Dapat welingan atau pesan guys dari Mbah Is dari Mbah Is, supaya intinya kita tuh sebagai anak muda, terutama saya, nggak cuma sok-sok gaya-gaya aja punya tato kayak gini, tapi kita harus perlu tahu sejarah-sejarah, terutama sejarah Jawa guys. Saya ini malah punya ide lagi, kedepannya saya pengen buat channel yang kontennya itu sejarah guys, konten sejarah ya, mungkin berawal dari sini ya, dari Mbah Kyai Ageng Suradadi ini, terus kita gali sejarahnya biar kita tahu guys. Oke, berhubung ini Saya mau tanya malam, kok anak-anak muda sekarang kok sering pakai batik. ini seni ya. Enggak, ini bukan gaya-gaya, bukan buat sok-sokan jago-jagoan. Ini sebenarnya seni guys, seni gitu ya. Enggak buat gimana. Oke guys, berhubung waktu udah malam juga, kita tutup sampai di sini. Tetap mantengin terus channel Mas Rinto Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.